jenjang udah juga kawan. Kalau ustazah itu kayak terlalu nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Takmir Masjid Mutakin Mondan, yaitu Ibu Sri Horandi, yang tentu menjadi pintu masuk saya untuk berada di sini. Yang saya hormati seluruh hadirin, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Mutakin Mondan. Semoga kita semua yang berada di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan maupun halangan suatu apapun. Salam berbudi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa mencintai dan menghidupkan sunnahnya. Amin. Yung saya ingin Pak Bu, ini dalam rangka melaksanakan tugas public speaking. Mudah-mudahan jenjang bisa diisi lagi, tapi nggak dalam rangka tugas. Sampun siap ngaji ya Pak Bu. Jadi hujan-hujan, dingin-dingin, Masya Allah, jadi banyak yang berangkat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat yang baru saja saya sampaikan merupakan salah satu ayat dari surat yang ketika membacanya tidak perlu melafalkan basmalah. Dari ciri-ciri tadi kinten-kinten surat apa nih Pak Bu? Atau surat At-Taubah. Surat At-Taubah, dan yang kebetulan saya bacakan tadi adalah ayat ke-18, yang mana artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah di hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tadi akan saya sampaikan materi mengenai memakmurkan masjid. Mengenai apa Pak Bu? Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid maksudnya apa nih Pak Bu? Memakmurkan masjid, mungkin ada pendapat bahwa
masjid yang makmur itu masjid yang ramai. Terus buatan Pak Bu. Tapi kalau hanya ramai, maka pasar juga ramai. Terus buatan tempat-tempat maksiat juga ramai. Bahkan mungkin ada tempat maksiat yang sangat ramai melebihi masjid. Maka dari itu sebenarnya maksud dari memakmurkan masjid, maksud dari masjid yang makmur bukan hanya ramai saja, tetapi bagaimana seluruh fungsi masjid itu bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 fungsi pokok masjid. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ubudiyah. Fungsi apa Pak Bu? Fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah ini berkaitan dengan peribadatan atau ibadah. Jadi cara kita untuk memaksimalkan fungsi ini dengan sholat berjamaah di masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini yang sudah melaksanakan sholat jamaah isya di masjid, insya Allah menjadi orang-orang yang sudah memakmurkan masjid, insya Allah. Sholat berjamaah di masjid selain berfungsi untuk memakmurkan masjid dengan memenuhi fungsi yang pertama yaitu fungsi ubudiyah tadi, di balik itu ternyata banyak sekali bonus yang sebenarnya untuk kita sendiri Pak. Ketika kita memutuskan untuk sholat berjamaah di masjid, dari poin berjamaah kita mendapatkan 27 keutamaan dibanding dengan sholat sendirian. Karena sholatnya di masjid, kita mendapatkan bonus lagi, yaitu mendapatkan doa dari para malaikat. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan setelah bonus-bonusnya tadi, ada bonus-bonus lain yang sebenarnya tidak kita sadari. Ketika mendengarkan kata bonus, kira-kira senang buatan Pak Bu? Senang. Ya, misalkan ibu-ibu beli panci bonus wajan, ternyata ini bonusnya lebih besar. Senang ya Bu? Terus kalau bapak-bapak misalkan beli alat pancing tapi bonus ikannya, senang buatan Pak? Nggak usah. Tentu bonus itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bonus dari sholat berjamaah di masjid yang nomor 1 itu ketika kita keluar dari rumah tentu melafalkan doa. Melafalkan doa betul Pak Bu? Ribon. Kemudian doa yang kedua, ini doa yang tidak akan kita lakukan kecuali kita menuju ke masjid. Ini merupakan doa menuju masjid. Doa apa Pak Bu? Doa menuju masjid. Itu ada doanya. Doa menuju masjid, kalau ambil dari buku ini, buku Umi, buku panduan doa harian beserta adab-adabnya.
Sudah ada yang tahu doanya dereng Pak Bu? Dereng. Doanya itu kata dia. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'ti nuran. Panjang doanya. Doa dari pindah lagi Pak Bu. Berpindah-pindah jadi sebuah nopo-nopo. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Artinya, ya Allah, berikanlah di hatiku ada cahaya, di lisanku ada cahaya. Waj'al fi sam'i nuran, berikanlah di pendengaranku ada cahaya. Waj'al fi basari nuran, jadikanlah di penglihatanku ada cahaya. Kemudian yang selanjutnya, waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran, jadikanlah di belakangku ada cahaya dan di depanku ada cahaya. Waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran, ya Allah jadikanlah di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya. Allahumma a'ti nuran, ya Allah berikanlah aku cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Cahaya kemuliaan, cahaya keberkahan, cahaya kebaikan. Tahu apa dari Pak Bu? Apa cahaya-cahaya? Oke. Monggo bisa diikuti ya, kalau potong-potong. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Wa fi lisani nuran. Wa fi lisani nuran. Waj'al fi sam'i nuran. Waj'al fi sam'i nuran. Waj'al fi basari nuran. Waj'al fi basari nuran. Waj'al min khalfi nuran. Waj'al min khalfi nuran. Wa min amami nuran. Wa min amami nuran. Waj'al min fawqi nuran. Waj'al min fawqi nuran. Wa min tahti nuran. Wa min tahti
Disambung ya Pak Bu. Nereng apa? Kalau mau nih Pak Bu yang nyambung. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Yang kurang kirim ke ibu, terima ibu biar nanti di share ke jamaah yang lain. Mata mau nih Pak. Doa ini ada di dalam riwayat dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dijelaskan bahwa salah seorang sahabat mendengar bahwa Nabi ketika menuju masjid melafalkan doa ini. Nah, ketika menuju masjid, maka bapak dan ibu pasti masuk masjid. Iya, bukan? Gak mungkin namun menuju tok. Nah, masuk masjid ada doanya. Terus nih Pak Bu, tipe doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu doa yang masyhur. Di sini saya akan menambahkan doanya. Doanya tetap sama, tapi ada tambahannya. Sami seperti doa yang menuju masjid, yang doa masuk masjid juga diambil dari buku ini. Ini buatan iklan Pak. Namun menunjukkan ini ada bukunya, ada tuntunannya. Ketika masuk masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian ketika keluar masjid, tambahannya juga sama. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gampang buatan Pak Bu? Gampang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Monggo Pak Bu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh? Bismillah
masuk masjid dan keluar masjid tentu bisa kita lafazkan ketika kita memutuskan untuk sholat berjamaah di masjid. Itu bonusnya. Bonus-bonus yang lain insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kemudian fungsi masjid yang kedua setelah fungsi nomor apa Bu? Fungsi ubudiyah itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua fungsi tarbiyah. Fungsi tarbiyah itu berkaitan dengan pendidikan, belajar dan mengajar. Untuk fungsi ini di sini nonton TPA betul Pak? Oh iya. Untuk memaksimalkan fungsi dari fungsi tarbiyah yaitu fungsi pendidikan, maka bisa dilaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang tempatnya berada di masjid. Mungkin untuk yang bapak-bapak atau ibu-ibu bisa kegiatan seperti ini, kajian seperti ini ya, mungkin bisa nanti dibuat jadwal minggu pertama membahas mengenai ibadah atau fikih, minggu kedua nanti mungkin mengenai sejarah, kemudian minggu ketiga mungkin bisa jadi mengenai muamalah atau yang lainnya, disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Maka ya Pak Bu. Kemudian untuk khusus ibu-ibu misalkan bisa nanti ada taksin untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak taksin untuk bapak-bapak. Taksin itu apa Pak? Taksin itu kegiatan untuk memperbaiki atau membaruskan bacaan Al-Quran. Nanti di dalam taksin bisa belajar mengenai tajwid, bagaimana hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran, atau masjidul huruf, bagaimana melafazkan huruf ba yang benar, huruf sya yang benar, atau huruf ha yang benar. Maka ya Pak Bu, bisa juga belajar tentang ulumul Quran atau huruf asing yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya nopo? Contohnya itu tasil, imalah, terus masih omong anaga, itu masih ada materi-materinya sendiri di pembelajaran Lughahul Quran. Kemudian untuk remaja bisa diberikan pendidikan untuk yang putri misalkan nanti ada keputrian yang membahas tentang haid. Yang laki-laki contohnya mungkin bisa diberikan materi mengenai bagaimana cara-cara khutbah atau cara-cara melaksanakan ceramah yang benar, atau bagaimana menjadi seorang imam. Maka itu ya Pak Bu. Kemudian untuk anak-anak ini bisa dengan TPA atau TPQ. Apalagi zaman sekarang nih Pak Bu, kira-kira anak-anak itu senang buatan kalau megang HP. Senang banget. Nah ini PR bersama, ini PR besar untuk kita semuanya, bagaimana supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar ketimbang bermain HP. Ini merupakan sesuatu yang harus kita sikapi dengan sangat serius. Setuju boten Pak Bu? Setuju boten? Setuju. Jadi metode untuk TPA harus kita kembangkan lagi, harus kita istilahnya apa sih? Harus kita ubah. Tidak cuma membaca dan menulis, tetapi mungkin nanti bisa
Mungkin ada yang membuat program Jumat Berkah atau santunan anak yatim atau semacamnya. Tapi sering-seringnya itu kalau yang saya temui nih Pak Bu, masjid itu melaksanakan fungsi ijtimaiyah secara maksimal itu hanya ketika hari raya Mawon. Hari-hari biasanya sedikit jarang yang melaksanakan. Ini juga merupakan tugas kita semuanya, bagaimana supaya masjid bisa menjadi solusi bagi problematika yang ada di masyarakat. Contoh yang sudah melaksanakan fungsi ijtimaiyah di hari-hari biasa itu di masjid Masjid Nurul Asri kalau nggak salah. Jadi masjidnya ini memborong sayuran dari para pedagang-pedagang sayur atau petani-petani sayur. Kalau hujannya sedikit, jualan sayur susah nggak membuat Pak Bu? Agak susah nih Pak Bu. Mungkin terkendala cuaca, terus mungkin tanamannya ada yang nggak bagus, terus nanti distribusinya juga terkendala mungkin, terus produksinya bisa jadi terkendala. Itu diborong oleh sebuah masjid dan sayurnya ini dibagi-bagikan ke jamaahnya. Itu sempat viral belakangan ini Pak. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak pernah menemukannya di sosial media. Pernah buatan Pak Bu. Nah, ini contoh masjid yang sudah melaksanakan fungsi dari ijtimaiyah, fungsi sosial masyarakat. Nah, contohnya yang lain mungkin bisa juga dengan ketika Ramadan Riyang, ya bisa bekerjasama dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya usaha kuliner. Untuk apa? Untuk membuat takjil. Itu kan bisa menjadi sarana untuk melaksanakan fungsi ijtimaiyah. Terus mungkin juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa menjahit. Mungkin bisa diajak bekerja sama untuk bisnis kain kafan. Ini bisnis dunia akhirat, bisnis kain kafan. Fungsi dari masjid yang tiga tadi apa mawon Pak Bu? Yang pertama fungsi ubudiyah, yang kedua tarbiyah, yang ketiga ijtimaiyah. Yang punya kewajiban untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini siapa nih Pak Bu? Semua jamaah atau semua warga yang berada di sekitar masjid. Bukan hanya tugas takmir, bukan hanya tugas bapak-bapak, bukan hanya tugasnya ibu-ibu, ataupun hanya tugasnya para remaja, tapi tugas semua warga, semua masyarakat yang berada di sekitar masjid. Jadi kita semuanya nih Pak Bu, mari kita saling membantu, saling bahu-membahu dalam memaksimalkan fungsi masjid. Fungsi yang ketiga tadi, fungsi pokoknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi sholat jamaah, terus ini ikut kajian, berarti sudah melaksanakan dua fungsi, ya Masya Allah. Terus Pak Bu, ini juga PR kita bersama. Kegiatan-kegiatan Islami seperti ini, kegiatan yang bernuansa kebaikan, monggo bisa kita video, kita share di media sosial, di status-status WhatsApp yang punya WhatsApp, status-status Facebook yang punya Facebook, supaya ngopo Pak Bu, isi dari media sosial biar
ada yang berkualitas, biar ada yang bermutu. Karena apa? Dunia anak-anak, dunia remaja itu termedia sosial. Kurun, dunia anak-anak itu kan, dunia anak-anak, dunia remaja itu saat kita media sosial. Jadi Pak, Bu, sebagai upaya untuk Fastabiqul Khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di media sosial, alangkah baiknya kegiatan-kegiatan seperti ini ada yang membuat video, ada yang membuat konten, kemudian di-share di media sosial supaya dilihat banyak orang. Tujuannya bukan lihat, tujuannya bukan sombong, tetapi untuk syiar, supaya video ataupun konten-konten yang berada di media sosial itu ada yang memberikan nilai-nilai, ada yang memberikan pengajaran Islami kepada para penikmat media sosial sekarang ini ya, anak-anak dan para remaja. Dan untuk membuat video, membuat konten mengenai keagamaan, mengenai kegiatan-kegiatan Islami seperti ini bisa diberikan kepada remaja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ini. Selain syiar, kita juga memberikan wadah, memberikan sarana kepada para remaja untuk berkarya. Senang banget para remaja ini kalau disuruh video-video. Contohnya itu mbaknya, senang banget itu mbaknya kalau video-video. Nah, daripada bikin video-video yang nggak bermanfaat, kan bisa kita angkat untuk membuat video-video Islami, video-video untuk syiar, video-video untuk dakwah Islam. Maka biar buatan kalah kalian agama-agama sebelah ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan video ini di-share di media sosial. Kita juga jangan salah, memang media sosial ini yang membuat orang-orang Yahudi katanya. Tapi apa salahnya kita memanfaatkan media sosial untuk keperluan agama kita? Setuju buatan Pak, Bu? Setuju. Buatan nolong ya Pak, Bu? Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Kemudian apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran kita semuanya, bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf ya Pak, Bu, apabila dari saya banyak salah, banyak hilaf ketika menyampaikan materi, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf ya Pak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf narasumber, sementara ini kan narasumber nih ya. Jadi sudah membicarakan tadi, tentang masalah memakmurkan masjid, utamanya kalau masuk masjid dimohon semuanya kita hafal doa. Tadi yang disampaikan doanya masih panjang lebar, ini belum ada yang hafal. Memang yang biasa diamalkan itu kan pendek aja itu saja. Allahumma firli dunubi wabdali wa rahmati. Ya Allah, mohon bukakan pintu kerahmatan. Itu kalau mau secara singkat aja itu. Tapi kalau yang berusaha tadi kan panjang lebar. Kalau berkenan saya fotokopi akan jamaah ini bisa diapakan di tadi itu. Ya Allah, doa masuk masjid dan keluar masjid. Allah beri dunubi dari apa badannya. Karena kita aja yang panjang lebar kan misalkan
jamaah ini pada umumnya belum pada apa aja belum mau di kopi dan nanti diberikan apa maupun kami yang pertama yang kedua maka mengamalkan masjid tadi dilakukan meramaikan itu mengisi kegiatan ibadah di masjid contohnya itu menyatakan pada sholat fardu berjamaah untuk merayakan meramaikan itu banyak keluarga mengajak anak nakjil untuk mengenalkan dan mengetahui ibadah secara dini. Memang dalam suasana itu, ya itu ada sarana itu yang bertanggung jawab untuk biar agak tenang untuk yang mana itu orang tua atau tamin atau jamaah yang sebelahnya gitu. Ada anak kita ikut. Nah, itu untuk mengenalkan ibadah secara dini gitu. Itu yang dimaksud itu nanti untuk bertanggung jawabnya itu kurang-kurang atau ya jamaah lainnya gitu. Itu ya suasana tenang duduk orangnya yang sementara itu aja dulu sama keluarga lagi. Bang Sewu Pak dulu tadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi mengenai materi tentang doa, insya Allah sampai ke fotokopi. Terus kemudian yang kedua mengenai anak-anak yang diajak ke masjid. Ini dari orang tuanya nih Pak dulu kenali berarti mengajak anak-anak ke masjid itu hendaknya anak-anak diberitahu terlebih dahulu. Contohnya, ini nanti kita mau ke rumah Allah. Jadi kalau pas sholat, ikut sholat, jangan kami makan. Nah, tapi ketika mungkin ada anak-anak yang setelah sholat kemudian berlari, betul apa-apa, dimaafkan mau diberi pengertian setelah anak itu sudah tenang. Kemudian ketika berlari itu dipanggil, terus dimarahin atau ditegur di depan itu sebaiknya jangan. Tapi diberitahu ketika dia sudah tenang, sudah bosan lari, baru kemudian ditegur. Nah, ini rumah Allah. Tadi ibu, tadi bunda, atau tadi ayah, tadi bapak kan sudah bilang ini rumah Allah. Jangan lari-lari karena ini rumahnya Allah, tempat ibadah, tempat berdoa. Makan aku. Jadi kalau nanti ada anak kecil, sholat, dan lari, dibiarkan itu wajar karena anak-anak memang masih anak-anak itu masanya bermain. Yang menjadi masalah kalau ada bapak-bapak atau ibu setelah sholat langsung lari, dan itu baru menjadi masalah. Mungkin ada yang tidak rokok untuk langsung lari itu ya. Lalu anak-anaknya ini mungkin jangan yang misal masih bayi, masih owek-owek, masih rewel, itu jangan dibawa ke masjid karena yang betul ya, yang mau menasihati ya pripun terus owek-owek kita buat ngetok bahasane arti anaknya juga nggak mengerti kalau sedang sholat. Jadi kira-kira anak yang bisa dibawa ke masjid itu anak yang sudah bisa diajak bicara, sudah bisa kita tegur. Makanya ada 3 keadaan untuk khusus perempuan, untuk ibu-ibu, khusus wanita. 3 keadaan yang memperbolehkan untuk pergi berjamaah ke masjid. Keadaan yang pertama yaitu
Lagi itu aja. Untuk melakukan sholat berjamaah setelah bila Nabi Muhammad itu membedakan iqamah itu untuk mengajak sholat berjamaah itu makmumnya itu setelah membedakan iqamah itu berdirinya setelah atau langsung ke rumah atau langsung berdiri atau hanya sholat yang mana atau dari awal mulai berdirinya itu untuk merapikan sholatnya gitu. Kita tanyakan sampai di komando berarti jamaah makmum masih banyak yang duduk itu gimana penjelasannya? Ada banyak pendapat dari ulama di Pak Bu, dan saya dari belajar. Tetapi ketika sedang iqamah mungkin masih ada jamaah yang belum selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maupun dari selesai melaksanakan sholat qobliyah. Jadi mungkin ada yang berdirinya itu setelah iqamahnya selesai atau ketika imam bahkan sudah tahiyatul ihram. Tapi menurut pengajaran dari Ustazah ketika saya berada di rumah itu ketika mendengar iqamah langsung berdiri mawon itu berdasarkan apa yang pernah saya pelajari. Tapi saya belum belajar lebih lanjut mengenai iqamah. Jadi disesuaikan mawon ya Pak Bu ketika sudah iqamah. Jika memang sudah bisa berdiri, langsung berdiri mawon. Langsung berdiri untuk